Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian ANOVA satu arah, yaitu teknik statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 kelompok atau lebih. Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh atau efek suatu faktor terhadap variabel dependen. Selanjutnya, kegunaan dari ANOVA satu arah yaitu apabila memiliki satu faktor yang terdiri dari beberapa bagian yang dilakukan dengan beberapa kali pengulangan untuk setiap bagian faktornya untuk mempengaruhi variabel bergantung. Oke, selanjutnya yaitu ada penelitian yang dapat menggunakan ANOVA satu arah dan alasannya. Perbandingan efektivitas strategi pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa SMA menggunakan ANOVA satu arah. Alasannya, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam motif belajar siswa yang diberi 3 strategi pembelajaran yang berbeda, misalnya diskusi kelompok, ceramah, atau pembelajaran berbasis proyek. ANOVA satu arah ini cocok digunakan untuk membandingkan rata-rata motivasi dari setiap pembelajaran. Selanjutnya itu ada penelitian yang tidak dapat menggunakan ANOVA satu arah dan alasannya. Pengaruh intensitas belajar dan dukungan orang tua terhadap hasil belajar siswa. Alasannya karena penelitian ini melibatkan 2 variabel independen atau intensitas belajar dan dukungan orang tua yang secara bersamaan ingin dilihat pengaruhnya terhadap hasil belajar. ANOVA satu arah tidak tepat karena hanya dapat digunakan untuk satu variabel. Sebagai gantinya, ANOVA dua arah atau regresi berganda lebih sesuai untuk menganalisis data ini. Rumus ANOVA satu arah yaitu F sama dengan MST per MSE, di mana MST adalah rata-rata jumlah kuadrat karena pelakuan. MSE adalah rata-rata jumlah kuadrat karena kesalahan. Saya akan membahas tentang ANOVA satu arah menggunakan SPSS. Di sini ada contohnya, sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kepuasan kerja di antara karyawan yang ditempatkan di 3 divisi berbeda, yaitu divisi A, divisi B, dan divisi C. Di sini kepuasan kerja sebagai variabel terikat dan divisi sebagai faktor. Nah, kita membuat hipotesis dahulu. Yang pertama, H0 adalah tidak ada perbedaan rata-rata kepuasan kerja antara divisi A, B, dan C. Sedangkan H1-nya terdapat perbedaan rata-rata kepuasan kerja setidaknya di salah satu divisi. Sekarang kita masuk ke SPSS. Kita ke variabel view. Jadi di sana ada variabel terikatnya adalah kepuasan belajar. Kok kepuasan belajar sih? Kepuasan kerja. Desimalnya kita buat 0 karena di sini variabel terikat. Measure-nya scale. Kemudian ada divisi desimalnya dibuat 0. Divisinya tadi ada 3. Ini berarti nominal karena hanya membedakan 1, 2, dan 3. Tadi 1 adalah divisi A, 2 adalah divisi B, dan 3 adalah divisi C. Sekarang kita memasukkan angkanya. Jadi untuk divisi tadi 1 divisi A, 2 divisi B, 3 adalah divisi C. Nanti kita masukkan angka ini. Jadi dalam SPSS-nya satunya tadi datanya ada 5. Ini bisa dipindah di Excel dulu baru di copy juga boleh. Kemudian kita masukkan nilai kepuasan kerja. Kalau sudah kita masukkan semua nilai kepuasan kerja, kita klik analyze. Baru compare means one way ANOVA. Dependent list atau variabel terikatnya adalah kepuasan kerja, sedangkan faktornya adalah divisi. Kemudian kita klik option. Kita perlu menguji homogenitasnya. Juga kita klik homogeneity dan deskriptifnya. Kita perlu menguji homogenitasnya juga.
kita klik continue dan oke. Ini adalah hasilnya menggunakan one way ANOVA. Jadi ada deskriptifnya, ada homogenitas varians atau uji homogenitasnya. Dan yang di bawah ini adalah hasil ANOVA-nya. Ini adalah tabel F hitungnya dan ini signifikansinya. Bagaimana kita bisa menyimpulkan ini? Kita pindah dulu ke Word. Ini adalah statistik deskriptifnya. Di sini ada jumlahnya, ada mean-nya atau rata-ratanya, ada standar deviasi, standar error, dan ada nilai standar minimum dan maksimal. Atau untuk level divisi A, divisi B, dan divisi C. Kemudian di sini ada tes homogenitas varians atau uji homogenitasnya menggunakan Levene statistik. Signifikansinya adalah 0,379, yang artinya ini untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan varians yang sama atau homogen. Jika sampel tidak mempunyai varian sama, maka tidak dapat dilakukan uji one way ANOVA karena signifikansinya lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan nilai varias atau sampel homogen. Ini adalah ANOVA-nya, tabel ANOVA. Bagaimana kita menyimpulkannya adalah kita melihat yang merah ini. Ini nilai F hitungnya adalah 4,160 dengan signifikansinya adalah 0,042. Ini adalah between group adalah antar kelompok, within group adalah kelompok. Ini jumlah kuadratnya. DF atau derajat kebebasan, degree of freedom. Ini adalah nilai rata-rata kuadratnya. Hasilnya sama dengan cara manual. F hitungnya ada 4,160, F tabelnya 3,89. Jadi untuk kesimpulannya, F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak. Artinya ada perbedaan rata-rata kepuasan kerja setidaknya di salah satu divisi.